Dan ini semua ke satu tujuan, yaitu tuduhan bahwa Amanda Manopo adalah seorang pelakor. Ini sesuatu hal yang sangat miris sekali, karena orang kan ada satu masa mereka akhirnya ngiklan, tapi mereka ini tampilnya nggak barengan, di shootnya berbeda, dan mereka ini nggak barengan terus-menerus. Kalau saat itu kita curiganya saat mereka berfoto dengan kondisi yang topik menarik dan mendatangkan traffic. Kalau ternyata ini adalah marketing S3, harus gimana coba? Kalau ternyata di situ, di seat yang depan, ada si Putri Anne juga. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah fakta tragis dan miris yang akhirnya saya temukan dari kasus dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Amanda Manopo dan Arya Saloka, dan melibatkan Putri Anne atau Putri Anne di sini. Nah, fakta apa itu? Kalian sepertinya harus tahu, dan ini akhirnya diungkap dan saya langsung akan jelaskan kepada kalian sekarang. Kita akan lihat dari fakta-fakta bahwa netizen ini terbelah menjadi dua. Satu kubu ini menghujat dengan semua sumpah serapahnya, semua kata-kata ini dipakai di sini. Dan saya sudah bahas kemarin itu. Dan satu kubu yang lain, ini kalau dibilang membela, mereka mungkin nggak membela, tapi seakan-akan memaklumi apa yang ada. Tapi kalau kita lihat, kedua-duanya ini sama-sama militan dan sama-sama berusaha untuk menetralisir satu dan yang lainnya. Ini adalah satu hal yang saya kira ini masih jauh untuk selesai, dan ini sepertinya akan hangat dan menjadi pembicaraan selama beberapa minggu ke depan. At least ini akan bisa lebih cepat jika salah satunya ini akan angkat bicara, tapi sepertinya nggak dalam waktu dekat. Nah, kita akan lihat dari yang menghujat ini akan seperti apa. Hujatannya ini dari yang paling ini kasta yang terendah nih. Kan pria beristri, kenapa sih nggak bisa menjaga kehormatannya? Kenapa kok harus melakukan seperti itu? Apa nggak ingat sama istri dan anaknya? Nah, ini satu hal yang dilakukan oleh para penghujat ini tadi. Nah, yang kedua, ini kan ngelukain wanita, sudah meninggalkan kehidupannya demi Arya Saloka. Harusnya bisa dapat orang-orang ini keluarganya dokter semua, harusnya bisa dapat dokter juga. Pokoknya banyaklah sumpah serapah yang intinya adalah menyayangkan. Dan ya, kenapa kok sudah dibelain tapi kenapa seperti itu? Nah, yang lebih sadis lagi, ini ada orang-orang ini membandingkan dan mulai menghujat si Amanda Manopo ini, membanding-bandingkan secara fisik. Bilang kalau Putri Anne ini lebih cantik, kenapa harus lari ke... Nah, ini titik-titik ini biasanya diisi dan digonta-ganti semau mereka, setragis apapun, dan mereka ini melakukannya itu seakan-akan kayak berlomba-lomba lebih sadis dibandingkan komentar yang sebelumnya. Dan ini semua ke satu tujuan, yaitu tuduhan bahwa Amanda Manopo adalah seorang pelakor. Ini sesuatu hal yang sangat miris sekali, karena orang kan nggak tahu faktanya apa, dan mereka langsung menuduh seperti itu seakan-akan memang itu yang terjadi. Itu tuh apa? Bukan yang difoto atau di video, tapi apa yang ada di pikiran mereka. Nah, kalau ternyata itu adalah sebagian adegan sinetron atau iklan atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Tapi ya, kalaupun seperti itu, orang-orang ini akan bilang kan sudah beristri, harusnya menolak adegan itu dan sebagainya. Ya, haters will gonna hate. Tapi ya kita akan tahu, sebenarnya apapun tadi, sesalah apapun, apakah pantas kalian menghujat seperti itu? Ini yang membuat kita semua merasa miris. Nah, untuk yang memaklumi, bukan artinya saya di sini malah acungkan jempol, tapi saya tahu bahwa kalian memaklumi ini hanya karena ini dilakukan oleh idola kalian. Tapi jika ternyata ini bukan idola kalian yang melakukan, kalian pasti serta-merta akan ikut menghujatnya. Karena apa yang menjadi argumentasi? Ini juga hal-hal yang absurd dan nggak mungkin. Kayak misalkan, ya udahlah, urus urusan kalian sendiri. Ngapain sih musik atau mengurus urusan orang lain? Coba kalau suami kalian yang melakukan itu, ayo, piye rasane? Atau ada yang membela karena ini kan untuk pendalaman karakter, dan ini semua kan ya satu hal profesionalitas yang harus mereka jaga. Ya sama lagi, balik lagi, kalau jadi Putri Anne gimana kalian akan ngerasain? Lihat adegan itu yang nggak ada kamera, nggak ada apa, pakai handphone yang dipegang oleh Amanda Manopo, dan suaminya itu kayak gosok-gosokin kumis dan jenggotnya itu ke lengannya Amanda Manopo. Rasanya gimana? Hingga yang nggak masuk akal, ya sudahlah. Kalau memang ini harus terjadi, kalau sudah jodoh ya mau gimana? Coba kalau pacarmu direbut sama wanita lain, gimana rasanya? Apakah ngomong yang sama? Makanya saya katakan di sini, semua argumentasinya ini juga nggak masuk akal. Sehingga kalau saya sih di sini, ya mendingan kita diam saja dan menunggu hingga ada klarifikasi. Sambil yang kita mempertanyakan apa saja yang kita lihat dan kita bahas saja dari situ.
Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Nah, dan kalau kejadian seperti ini, terus siapa yang dirugikan? Kalau saya pikir sih, Amanda Manopo, Arya Saloka, dan Putri Anne di sini itu nggak akan dirugikan secara finansial, karena nama mereka ini semakin melambung, semakin dibicarakan, dan nilai endorse-nya juga pasti akan lebih tinggi, karena engagement-nya juga akan tinggi di sini. Sesuatu yang berhubungan cinta, pengkhianatan, dan sebagainya itu selalu menjadi topik menarik dan mendatangkan traffic. Kalau ternyata ini adalah marketing S3, harus gimana coba? Kalau ternyata di situ, di seat yang depan, ada si Putri Anne juga. Dan akhirnya zong. Dan harapan saya sebenarnya ini yang terjadi. Ya, namanya Indonesia ya. Segala sesuatu itu dibicarakan seperti ini. Selalu mereka fokus pada hal begini, dan malah nggak ngobrolin tentang yuk ini bagaimana sih caranya agar kita semua bisa melewati pandemi ini, atau gimana caranya agar pendidikan merata ke seluruh Indonesia, atau kira-kira gimana caranya melakukan satu training kewirausahaan dan bagaimana kita ikut trainingnya itu tadi, syukur-syukur kalau tanpa biaya. Yang diobrolin ini selalu permasalahan yang ya you know lah. Karena sebenarnya saya tuh punya contoh, dan contoh seperti ini sebenarnya adalah satu hal yang membuat nama ini semakin melambung saat orang bertanya-tanya. Saya yakin mereka pasti tidak akan melakukan klarifikasi, sama seperti dulu waktu Limbat atau Mr. Limbat ini muncul. Semua orang bertanya-tanya, dia ini nggak bisa ngomong ya, dan tidak ada satu penjelasan apapun tentang itu. Pertanyaannya akan semakin membuat terkenal, membuat semua orang bertanya-tanya, dan hal ini yang terus kemudian melambungkan namanya. Sepertinya ini juga yang membuat ikatan cinta itu semakin diminati dan membuat orang penasaran. Bener nggak? Dan kalau ditanya, ya sebenarnya hanya mereka berdua yang tahu, atau bertiga yang tahu tentang ini. Tapi yang pasti di sini, saya melihat bahwa Arya Saloka ini masih sangat mencintai Putri Anne dan anaknya. Sehingga kalaupun ternyata akan meninggalkan untuk Amanda Manopo, saya berani bertaruh kalau hal ini tidak akan terjadi. Tapi kalau ternyata Putri Anne cemburu, ya bisa saja ini merubah semuanya. Tapi saya lihat di sini bahwa tingkat yang akan bisa menentukan ini akan seperti apa, itu satu Putri Anne, kedua Arya Saloka, baru ketiga ini Amanda Manopo. Ya, dan kalau seperti ini saya mungkin akan sedikit ikut ke ya kalau sudah jodoh mau gimana lagi. Dan kalau ditanya, ini sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya sih ini ada seseorang yang sengaja mengunggah itu tadi. Ini adalah satu hal yang sudah berlangsung mungkin lama. Dan saya lihat ini pun sudah di recover atau sudah selesai. Dan sudah didapatkan satu penyelesaiannya. Terus kemudian dinaikkan lagi, ya ini adalah satu hal yang memiliki makna, memiliki sebuah tujuan. Yang tujuannya bukan memberitakan itu, tapi apa yang akan di-achieve saat itu tadi akan tersebar seperti sekarang ini. Dan kalau dari kartu sebelumnya, maka saya pikir ya Putri Anne sudah memaafkan. Akhirnya mereka juga sudah get over it, dan bisa saja, mungkin saja sebenarnya itulah yang membuat akhirnya mereka berdua ini, setelah kan ada satu masa mereka akhirnya ngiklan tapi mereka ini tampilnya nggak barengan, di shootnya berbeda, dan mereka ini nggak barengan terus-menerus. Kalau saat itu kita curiganya saat mereka berfoto dengan kondisi yang Amanda Manopo kayak pakai rok yang terus kemudian agak terbuka sedikit, ada sentuhan fisik di situ. Tapi bisa jadi disebabkan karena ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari bentuk rambutnya agak-agak mirip di masa-masa itu tadi. Dan mengingat ini semoga benar. Ini semua sudah selesai, dan ya ini satu hal yang mungkin diangkat karena ya ini satu hal yang akan membawa satu traffic dan pembicaraan tentang mereka berdua. Kalau dilihat di sini sih, apakah Putri Anne akan cemburu? Kalau menurut saya sih segimana-gimananya dia akan mencoba untuk tegar. Tapi ya cemburu pasti akan tetap ada. Tapi dia melihat bahwa dia percaya kepada Sang Kuasa bahwa cinta dia dan anaknya ini akan melindungi pernikahannya. Dan Amanda Manopo ya pasti santai-santai aja karena namanya ikut melambung lagi karena ini. Walaupun image-nya agak kurang baik, tapi orang Indonesia kan pemaaf. Kalau Arya Saloka ini yang paling terkenal. Dia akan dapat satu
spotlight yang paling luar biasa, dan kira-kira nanti kalau dia akan naik lagi, mungkin jadi di layar lebar, dia akan memiliki satu jumpstart yang luar biasa. Dan ingat itu tadi, bahwa hal ini jika dijelaskan dengan benar, maka satu, orang Indonesia itu pemaaf. Tapi ya sayang, kalau menurut saya sih, ini satu takdir yang sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau seandainya Arya Saloka ini belum menikah, terus kemudian berakting di Ikatan Cinta dengan Amanda Manopo, dengan so meyakinkan itu, dan endingnya mereka ini bersama, saya pikir sih ini akan jadi jackpot yang luar biasa. Bahkan Lesti dan Rizky Bilar pun tidak akan bisa mengalahkan Atta Halilintar dan Aurel, apalagi atau siapapun yang saat ini akan menikah lah. Fuji dengan Torik Halilintar lah yang saat ini paling hits, sekalipun kalau menurut saya nggak akan bisa mengalahkan. Tapi ya takdir menunjukkan berbeda. Arya Saloka akan tetap bersama dengan Putri Anne, dan saya pikir Amanda Manopo akan menemukan jodohnya nanti. Apakah Billy Syahputra? Kalian lihat di ramalan saya sebelumnya. Tapi yang paling penting di sini jodoh kalian. Kira-kira siapa yang akan jadi jodoh kalian? Setelah Lebaran kalian datang, ditanya mau menikah kapan, sudah punya pacar, atau mau nggak kira-kira jodoh dengan keluarga kalian. Nah, ini adalah satu hal yang pasti sangat mengganggukan. Untuk itu, untuk kalian semua ingin mengetahui jodoh kalian siapa, hubungi nomor di bawah ini, saya akan bukakan kartunya, dan semoga nanti kita akan bisa tahu siapa jodoh terdekat yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.